Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazaka TV yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi dalam rubrik Santri Bicara. Kali ini topik kita adalah tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tudillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulihi." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Al-Quran dan Sunnah berisi petunjuk kehidupan agar manusia mendapatkan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Keduanya, Al-Quran dan Sunnah, oleh para imam madhab dan ulama-ulama setelahnya hingga sekarang juga menjadi sumber utama dalam penentuan suatu hukum. Bagi santri, Al-Quran dan Sunnah tentu menjadi menu utama dalam setiap pembelajarannya, mulai dari tahsinul qiraat, tahfidzul Quran, ulumul Quran, tafsirul Quran, hingga ilmu-ilmu pendukung seperti nahwu, shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Untuk sunnah, santri belajar mulai dari hadis-hadis Rasul, ulumul hadis, hingga pelajaran tentang dirasatul rijal, yaitu studi tentang para perawi hadis supaya kita tahu seberapa tinggi kualitas hadis yang dibawakannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yuk pada kesempatan kali ini kita tanyai saja langsung para santri Pondok Modern Tazaka tentang pandangan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah itu kan hukumnya wajib. Al-Quran itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Sunnah itu kan dari Rasulullah Muhammad SAW. Masa sih kita nggak percaya apa kata Allah dan apa kata Rasulnya? Al-Quran itu jangan sekedar dibaca aja, tetapi dipahami juga dan diamalkan isinya. Menurut saya, sekarang ini kebanyakan orang Islam hanya mengejar bacaannya saja. Ya itu nggak salah sih, nggak apa-apa. Tetapi lebih baiknya untuk kita semua memahami isinya. Semakin banyak bacanya, semakin pula banyak pemahamannya. Iya, setuju itu. Kan nanti di akhirat kita bukan cuma ditanya sudah berapa kali kita hatam Al-Quran. Yang susah itu malah justru menjawab pertanyaan sudah berapa ayat yang kita amalkan. Iya kan? Perbanyaklah baca Quran, soalnya nanti di hari kiamat Quran akan memberikan syafaat pada orang yang sering membacanya. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Ya, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Masa sampai itu nanti kita nggak bisa membaca Al-Quran dengan baik? Berarti meremehkan dong. Sedangkan ilmu-ilmu lain tuh masih bisa dipelajari. Masa Al-Quran aja nggak bisa? Ya, betul juga sih. Siapa bilang belajar Al-Quran itu sulit? Mungkin kitanya saja yang mempersulit dalam mempelajarinya. Kan Allah sudah mengatakan bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah. Seperti ayat berikut. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kata ayahanda Ki Haji Anang Rizal Masyadi, saya masih ingat, beliau sering mengatakan bahwasanya Al-Quran itu seperti buku panduan. Semisal kita beli motor baru, pasti ada buku panduannya. Nah, kalau kita ingin motor kita awet, ya maka kita harus merawat sesuai dengan aturan yang ada di buku panduan tersebut. Nah, begitu pula dengan kita manusia. Kalau kita mau benar dan selamat dunia akhirat, maka kita harus mengikuti buku panduan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu kan apa yang dikatakan oleh Rasul, dilakukan dan diputuskan. Jadi kalau kita melakukan sunnah Rasul, berarti kita selalu mengingatnya dong. Kalau menurut saya sih, melakukan atau mengingat Rasul itu bisa dengan memperbanyak sholawat dan juga melakukan sunnah-sunnahnya. Lagian kalau kita gak mau ngikutin sunnah Rasul, kita mau ngikutin sunnah siapa dong? Para ulama dan imam mazhab itu menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman mereka ketika istinbatul ahkam.
Jadi ibaratkan mereka adalah orang-orang yang sangat paham dan mengerti tentang apa itu Quran dan Sunnah. Jika mereka tidak paham, mana bisa mereka istinbatul ahkam. Oleh karena itu, mengikuti pendapat para imam mazhab dan para ulama, sama saja kita merujuk kepada Quran dan Sunnah. Makanya, belajar usul fikih itu sangat penting sekali agar kita bisa mengikuti alur para imam mazhab dan para ulama untuk beristinbatul ahkam. Menghafal Al-Quran itu penting, kan Al-Quran itu petunjuk. Jika kita hafal Al-Quran, kita bisa menjadikannya rujukan untuk setiap persoalan kehidupan kita. Makanya, kalau mau menghafal Al-Quran, sebaiknya menguasai bahasa Arab. Kalau tidak menguasai bahasa Arab, hanya akan menjadi hafalan saja dan tidak bisa menjadi kamus kehidupan. Misalnya seperti dokter yang hafal resep obat-obatan, sehingga jika ada pasien sakit, dia pasti sudah tahu apa saja obatnya. Dan juga seperti pengacara, kan dia sudah hafal undang-undang. Iya, kalau bagi orang awam itu, yang penting tinggal minum saja obatnya. Karena yang memerhatikan resep itu kan dokter. Dan tugasnya dokter juga belajar ilmu kedokteran dan obat-obatan. Nah, kalau menurut saya, bagi orang awam itu mengikuti ulama yang kabar saja, atau mengikuti para pendapat ulama mazhab-mazhab itu saja. Kenapa? Kalau langsung merujuk kepada Quran dan Sunnah, belum tentu benar. Karena nas-nas Quran dan Sunnah itu dapat dipahami dan diolah dulu oleh ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ilmu balaghah, ilmu ushul fiqh, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Sedangkan apakah orang mempelajarinya? Al-Quran is the way of life, tuntunan hidup, maka Al-Quran menuntun pada jalan keselamatan dan kebahagiaan. Kalau mau selamat dan bahagia, ya ikuti tuntunan Al-Quran. Al-Quran seluruhnya kalamullah Ta'ala, tidak ada keraguan di dalamnya, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Faqala Allah Ta'ala, dzalikal kitabul la raiba fi, hudal lil muttaqin. Al-Quran, no debat. Maka jangan ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran, dan jangan pula mengimani sebagian, dan jangan pula mengingkari sebagian yang lain. Al-Quran diturunkan untuk mengimani keseluruhan. Kiai Anang pernah berkata bahwa Al-Quran memiliki 5 aspek. Yang pertama, Al-Quran sebagai bacaan. Yang kedua, Al-Quran sebagai hafalan. Yang ketiga, Al-Quran sebagai tulisan. Yang keempat, Al-Quran sebagai pemahaman. Yang kelima, Al-Quran sebagai pengalaman. Apa artinya? Jadi Al-Quran itu dibaca, dihafalin, ditulis, dipahami dan diwujudkan dalam bentuk akhlakul karimah sehari-hari. Dengan kata lain, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak pula hafalannya. Hafalan kita harus menambah, jangan statis. Sesekali gunakanlah tangan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Sebab nanti di akhirat, tangan ini akan bersaksi bahwa dulu dia pernah menulis ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya bisa menuliskan apa saja, tapi menuliskan ayat-ayat Al-Quran tidak pernah sama sekali. Bukan cuma pemahaman, tapi juga pengalaman. Dipahami tapi tidak diamalkan, ya buat apa? Jangan sampai kita tuh disindir oleh ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atakmuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun? Mengapa kamu itu menyuruh orang dalam kebajikan, sedangkan kamu melupakan untuk dirimu sendiri? Apakah kamu tidak mengerti? Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, gimana sih akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu? Lalu Aisyah berkata, karena akhlaku Al-Quran. Jadi akhlaknya Nabi itu ya Al-Qurannya itu. Nah, udah pada denger kan? Jadi itu tuh beberapa pendapat dari santri Pondok Modern Zakat tentang Al-Quran dan Sunnah. Mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam mengarungi kehidupan ini, agar hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Sampai jumpa lagi di rubrik Santri Bicara. Saya Randy Haidar dari Studio Zakat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.